Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini seperti judulnya, aku akan buat video khusus untuk buat kalian yang masih bingung tentang Universitas Trunojoyo Madura. Tapi aku bahas dari segi living cost atau biaya yang perlu dikeluarkan ketika kalian kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Berapa sih range harga kos-kosan, kemudian biaya makan, kemudian biaya transportasi dan sebagainya. Well, aku akan share pengalaman aku atau pengeluaran aku selama aku kuliah di Universitas Trunojoyo Madura biar bisa jadi gambaran buat kalian. Apakah di Universitas Trunojoyo Madura itu termasuk wilayah yang terjangkau atau wilayah yang mahal atau wilayah yang mungkin cukup menengah buat ekonomi kalian. So, langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu seperti biasa subscribe dulu dong biar aku semakin semangat untuk update videonya setiap hari Rabu dan Minggu. So nggak usah lama-lama, langsung kita bahas living cost atau biaya pengeluaran untuk mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Jadi guys, pertama-tama aku mau disclaimer dulu bahwa penjelasan atau informasi yang aku berikan ini adalah berdasarkan pengeluaran pribadi aku. Jadi kalau kalian ngerasa, oh jauh lebih murah kok, oh jauh lebih mahal kok, itu menurut aku beda ya kasusnya. Menurut aku itu adalah perspektif orang lain yang mungkin ya beda sama aku, itu wajar gitu loh. Tapi untuk saat ini aku akan share tentang pengalaman dan juga apa yang aku rasakan selama kuliah di sana. Well, menurut aku tuh juga bisa jadi pengeluaran general karena aku bukan tipe orang yang suka jalan-jalan dan juga bukan tipe orang yang spend much money ya untuk daily life. Jadi menurut aku ya sekiranya informasi dari aku ini bisa jadi standar atau patokan buat kalian, kayak butuh berapa duit sih kayak gitu. So, pertama akan aku mulai dari UKT. Oke, karena aku bidik misi guys, sorry. Jadi aku nggak bisa nge-share atau nggak bisa memasukkan informasi ini sebagai keuangan atau pengeluaran. Cuman FYI, informasi yang penting buat kalian, UKT di Universitas Trunojoyo Madura itu adalah level tertingginya adalah 3 juta rupiah. Jadi walaupun orang tua kalian PNS atau dokter ataupun tajir gitu ya, itu paling mahal 3 juta rupiah, paling mahal. Dan paling murah adalah range 500.000. Bayangin, 3 juta di kampus lain yang aku nggak mau nyebutin ya, tapi kalian tahu lah, kampus negeri lain 3 juta itu masih golongan berapa sih gitu. Di UTM itu udah golongan 6 atau golongan tertinggi, yang dimana paling mahal itu 3 juta rupiah. Aku bisa bilang ini murah karena UTM adalah kampus negeri ya, kampus negeri. Jadi buat kalian yang emang ngejar SBMPTN untuk kampus negeri, jadi menurut aku UTM adalah kampus yang sangat-sangat ekonomis dan terjangkau ya buat kalian yang ngejar status negeri kayak gitu. Untuk UKT paling mahal 3 juta dan paling murah adalah 500.000 kayak gitu. Jadi bisalah ya kalian pertimbangkan gitu pengeluaran per semesternya, orang tua kalian ngeluarin berapa, itu bisa kalian kira-kira lah ya, karena penentuan UKT itu juga penentuan dari slip gaji orang tua kalian, background orang tua kalian, kemudian juga pengeluaran atau aset yang kalian punya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dan itu adalah kampus yang menentukan ya kan. Pada saat kalian pendaftaran registrasi ulang biasanya udah ada nih ketentuan kalian UKT masuk ke golongan berapa kayak gitu. So menurut aku informasi pertama ini bisa jadi informasi basic ya, pengeluaran utama yang harus kalian keluarkan yaitu UKT. Informasi yang kedua langsung aja tentang kos-kosan. Well, aku juga tipe orang yang gak suka kos berdua kok. Aku tipe orang yang suka kos sendiri gitu. Jadi ini bisa jadi referensi buat kalian. Aku di UTM dulu semester 1 sampai semester 4 itu aku kos harganya 350.000 untuk per bulan, dan bayarnya adalah per 3 bulan. Jadi kurang lebih aku habis 1.050.000 untuk per 3 bulannya. Itu satu kamar sendiri guys. Fasilitasnya apa? General, kayak ada kasur, aku dapat free kipas angin, kemudian aku ada bantal, ada meja dan juga lemari kayak gitu. Kemudian di semester 5 sampai semester 8 ini aku pindah di kos-kosan yang lebih ekonomis, yaitu kos-kosan dengan harga 250.000. Dan ini satu kamar sendiri, literally. Dan fasilitasnya juga basic, yaitu ada lemari, ada kasur, ada bantal, tapi nggak ada kipas kayak gitu. Dan sistem bayarnya untuk yang 250.000 ini adalah per semester. Jadi aku bayarnya adalah 1.500.000 untuk semester ya, 6 bulan. Oke, satu semester berarti 6 bulan. 1.500.000 untuk 6 bulan. Kayak gitu guys. Jadi menurut aku untuk kos-kosan range-nya juga ekonomis banget. Kalau kalian ngerasa, oh itu masih mahal mas,
Aku ada alternatif lain, yaitu kalian bisa ke asrama. Dengan asrama itu aku bisa bilang range-nya di bawah 1 juta untuk satu semester, tapi untuk satu kamar besar itu ada 5 sampai 6 orang kayak gitu guys. Kayak apa, aku nggak bisa menjelaskan lebih detail ya asrama ini kayak gimana, karena aku nggak pernah asrama. Tapi yang aku tahu harganya itu emang murah, tapi satu kamar itu sampai 6 orang kayak gitu. Kalau kalian ngerasa, Kak, selain asrama, kos-kosan, alternatif lain apa? Ada sistem kontrakan juga. Di sana juga banyak banget perumahan ataupun rumah-rumah warga yang dikontrakan, dan kalian bisa sharing sama teman kalian. Seumpama satu rumah itu kalian mau diisi 5 atau 7 orang, dan range-nya aku denger-dengar itu ada yang 10 juta satu tahun, ada yang 12, pokoknya di bawah 15 juta setahun. Well, imagine ya kalau seumpama satu rumah itu diisi 10 orang ataupun 7 orang, itu kan masih di bawah 2 jutaan gak sih guys? Kayak di bawah 3 jutaan atau di bawah 2 juta setengahan setahun. Itu menurut aku juga bisa jadi alternatif. Tapi yang jelas adalah cari orangnya tuh agak susah sih yang cocok, ya gak sih? Apalagi untuk maba mungkin langsung kontrak itu adalah bukan sesuatu yang apa ya istilahnya, keputusan yang tepat gitu, karena mungkin kalian belum tahu sifat asli teman-teman kalian gitu kan. Tapi kalau kalian emang udah kenal dari dulu atau emang udah terbiasa hidup barengan, menurut aku kontrak juga bisa jadi alternatif kayak gitu. Sekarang kita bahas dari segi makanan. Well guys, buat temen-temen yang emang suka makan ataupun emang 3 kali harus makan gitu ya konsepnya, itu nggak masalah guys. Di Madura itu emang overall tempat makannya, warung-warungnya itu emang lebih terjangkau juga. Untuk aku pribadi ya, kalau kalian makannya nggak aneh-aneh, seumpama kalian makan lauk 3T, tahu tempe telur, itu range 6-7 ribu per bungkus tuh dapet, literally. Kalau kalian makan ayam, penyetan kayak gitu-gitu, range-nya adalah dari 8, 9, 10 itu ada. Jadi tiap tempat itu kayak di bawah 10 ribu itu makanan penyetan itu ada guys. Kalian mau makan soto itu juga bisa di bawah 10 ribu. Kalian mau makan nasi goreng itu range-nya juga 10 ribu. Kalian mau makan mie ayam, bakso itu juga ada. Well, di sana juga makanan bener-bener kantong remaja banget. Jadi kayak mereka nggak patok harga yang tinggi gitu loh guys. Mereka patok harga bener-bener daily life. Jadi seumpama kalau kalian ngeluarin atau ngebudget 8 ribu untuk sekali makan, jadi atau enggak simply 10 ribu sama minum ya. Jadi kalian sehari itu keluarnya 30 ribu untuk sekali makan ya. I mean like makan 3 kali sehari itu 30 ribu. Tapi kalau kalian ngerasa, Mas ada yang lebih hemat gak? Ada dong gitu. Teman-teman aku tuh banyak banget yang mereka masak sendiri. Jadi di kosnya itu mereka disediain kayak dapur bersama, ada kompor, ada peralatan dapur gitu ya, yang mereka dibawa sendiri ataupun disediain sama ibu kosnya. Mereka itu beli bahan-bahan makanan di sekitar kampus. Kalau kalian penasaran, di UTM itu ada istilahnya kayak toko yang jualan sayur guys, dan itu emang bener-bener rame banget tiap pagi dan tiap sore. Pagi itu range di bawah jam 9 pagi itu banyak banget mahasiswa yang sebelum ke kampus atau mereka yang kelas sore itu mereka belanja dulu, atau yang mungkin kelas sore pulangnya sore juga mereka juga belanja di situ. Mereka belanja apa aja ya? Belanja bener-bener belanja bahan makanan guys, kayak ada telur, kemudian ada ayam, ada sayur-sayuran, dan uniknya di sana itu udah kayak di plastik gitu loh. Kayak seumpama cabe ambil 1.000 per plastik, bawang 1.000 per plastik. Jadi kalian nggak perlu kayak bingung beli berapa ya. Mereka tuh udah praktis banget di plastik semua, dan kalian tinggal ambil dan nanti totalan. Dan itu kalau kalian sekali masak bisa dimakan 3 kali sehari. Menurut aku tuh juga bisa range di bawah 30 ribu, kayak 25-20 ribu sehari itu juga bisa. Kalau mungkin kalian sharing sama teman kalian itu juga bisa jauh lebih murah lagi. So untuk makanan menurut aku terjangkau banget, gak ada masalah sama sekali. Sekarang kita bahas dari segi yang fun ya, yaitu nongki, atau kalian suka nongkrong, tipe-tipe anak senja atau anak indie yang suka ngopi. Well guys, di sana juga banyak kafe-kafe dan juga tempat istilahnya buat kalian chill dan nongkrong gitu ya. Cuman I just want to inform you something very important, bahwa kalau kalian niatnya kuliah di UTM untuk nge-mall, untuk jalan-jalan, untuk have fun dan sebagainya, kalian jangan ke UTM. Well, aku jujur aja, di UTM gak ada mall besar, di sekitaran UTM gak ada Starbucks, Excelso ataupun KFC yang sebagainya gitu, gak ada. Di UTM juga gak ada cafe ataupun istilahnya apa ya, kayak franchise yang terkenal, Chat Time dan sebagainya itu gak ada.
di UTM bener-bener kalau kalian emang niat kuliah, kalian bisa jauh lebih hemat. Why? Karena di sana emang gak ada tempat nongkrong gitu loh. Kalaupun kalian mau nongkrong, mau ke Bangkalan Kota, itu takes kayak 30 menit. Kalau kalian mau ke Surabaya juga sama, kurang lebih 30 menit lewat Suramadu atau naik kapal, itu sama aja mau jalan-jalannya. Jadi buat aku pribadi, ketika aku kuliah di sana ya selama 8 semester, almost 4 tahun, aku tuh jarang banget keluar kalau nggak pengen. Bisa lah dibilang kayak 1 bulan sekali atau 2 kali ketika pengen aja ke Surabaya ataupun ke Bangkalan Kota jalan-jalan. Tapi nggak bisa dibilang itu sering gitu loh. Salah satunya karena emang jauh, dan itu juga memberikan manfaat ke aku bahwa ya aku jadi nggak suka main. Jadi kayak kuliah di kosan ataupun di kafe sekitar kampus yang murah-murah itu juga sering kayak gitu. Well, menurut aku tuh bisa jadi plus ya kalau kalian emang bukan tipe-tipe orang yang suka jalan-jalan ataupun nggak suka yang nongkrong yang high end. Menurut aku UTM adalah pilihan yang tepat karena tempat itu mensupport banget kamu untuk nggak boros kayak gitu. So it's very fun gitu loh. Buat aku nggak ada masalah nggak ada kopi janji jiwa, nggak ada masalah buat aku nggak ada Excelso, karena for me I think it's okay gitu. Kalaupun aku mau ya aku bisa sebulan sekali keluar ke Madura, yaitu ke Surabaya untuk jalan-jalan. So itu buat informasi aja sih. Jadi kalau kalian ke Madura, apalagi kuliah di UTM, jangan expect kalau kalian bisa nongkrong atau nugas dengan view Excelso atau Starbucks, karena emang nggak ada. Sekarang adalah biaya transportasi. Well guys, kalau untuk transportasi sendiri, karena aku anak kos ya, dan aku nggak bawa motor, jadi mostly kegiatan yang aku lakukan adalah berjalan kaki gitu. Jadi aku nggak bisa menganggarkan keuangan atau pengeluaran aku untuk transportasi. Tapi teman-teman aku yang mostly pakai sepeda motor, yang mereka daily atau bisa dibilang kayak weekly, itu bayar atau beli bensinnya itu bisa dibilang kayak berapa liter dipenuhin gitu ya, satu tangki itu bisa awet 1 minggu aja gitu. Jadi kalau kalian emang bawa motor ya, dan itu untuk transportasi dari kampus ataupun dari kos ke kampus, itu juga bisa. Pengeluarannya mungkin bisa di bawah 30.000 kalau emang kalian nggak main kemana-mana ya, kalian nggak ngeluyur kemana-mana. Itu menurut aku bisa awet banget, karena emang kalau kalian apalagi kosnya tuh deket kampus, aku malah menyarankan kalian gak usah bawa motor gitu loh, jalan kaki aja sama teman-teman, itu chill banget daripada kalian bawa motor. Tapi kalau emang kalian bawa motor, it's okay. Cuman pengeluarannya aku juga bisa bilang di bawah 30.000 untuk tangki penuh ya. Itu kalau kalian emang kampus dan kos aja. Jadi itu bisa lebih terjangkau juga. Karena aku tipe nebeng ya, dan aku nebeng yang tahu diri. Biasanya tuh aku kayak beliin temen aku makanan, beliin temen aku minuman, atau kadang aku beli bensin juga buat temen aku kayak gitu. Jadi kayak ya sesuaikan sama kemampuan kalian lah guys gitu. Kalau emang kalian nggak mau bawa motor ya kalian boleh minta bantuan temen kamu, tapi jangan toxic gitu aja sih. Kemudian ini adalah pengeluaran lain-lain ya. Maksud aku gini, pengeluaran lain-lain itu adalah mungkin kalian butuh print, kalian butuh ngejilid, kalian butuh ngeprint fotokopi, atau kalian mau pengeluaran untuk organisasi dan sebagainya. Well, aku nggak bisa calculate ini karena ini adalah istilahnya kayak pengeluaran pribadi, ya nggak sih guys? Tapi yang perlu aku tegaskan adalah di UTM juga banyak banget kayak tempat-tempat print ataupun fotokopi yang terjangkau. Jadi kalian nggak perlu panik, di sekitar situ kalian bisa ngeprint banyak lembar ataupun fotokopi dengan banyak tugas, itu kayak bisa terjangkau banget, nggak banyak. Jadi sesuaikan aja dengan pengeluaran kalian, kayak nggak repot-repot banget. Kemudian kalau aku pribadi cari kos-kosan yang ada wifi-nya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa tugas selama perkuliahan, apalagi pandemi gini ya, kadang ada kelas online, kemudian juga kalian bosen pengen ngedrakor. Itu menurut aku better kalian cari kos-kosan yang ada wifi-nya. Kalaupun nggak ada, kalian coba inisiatif sama teman-teman kalian satu kosan gitu untuk masang wifi dan nanti patungan. Itu lebih hemat guys daripada kalian beli paketan. Ini tips dari aku ya, karena aku udah pengalaman pribadi. Kalau sumpama kalian 8 giga deh, 1 bulan itu kurang. Paham gak sih? Kayak 8 giga kalian Telkomsel itu 40 ribuan. Kalau kalian bisa patungan, anggap aja satu kosan kalian itu ada 7 atau 8 orang, kalian bisa ngeluarin kayak 70 ribu per bulan. Itu lebih worth it, lebih unlimited kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, cari kos-kosan ataupun cari tempat yang emang menyediakan wifi kayak gitu. Jadi biar kalian untuk nugas, untuk streaming, untuk
hal-hal yang lainnya buat TikTokan itu juga bisa lebih enak kayak gitu. Itu bisa mengurangi pengeluaran kalian. So this information may be helpful for you guys kayak gitu. So guys, I think that's all the thing, informasi yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan informasi lain atau pengeluaran yang belum aku sebutkan karena aku mungkin lupa juga. Kalian bisa tanya di kolom komentar dan akan aku jawab, karena aku ingin sharing sebanyak-banyaknya informasi tentang UTM Universitas Trunojoyo Madura biar kalian juga yakin kuliah di sana, karena secara keseluruhan atau kesimpulannya kuliah di sana adalah sangat-sangat ekonomis dan terjangkau. Buat kalian yang pengeluarannya ataupun dari background keluarga yang sederhana, pengeluarannya juga gak bisa besar-besar, UTM adalah kampus negeri dengan pengeluaran atau living cost yang sangat terjangkau kayak gitu, dan aku sangat recommended hal ini gitu. Bukannya aku dari UTM terus kemudian aku nge-branding UTM, ya terserah, itu pikiran kalian, tapi yang jelas I just telling the truth. Aku emang ngomongin apa adanya karena aku semester 8, aku udah tahu selama 4 tahun di sana kayak gimana. Jadi menurut aku secara pengeluaran ekonomi itu enak-enak aja di sana daripada kalian di kota besar ekonominya pas-pasan, kemudian kalian malah bingung, in the end malah kalian drop out atau membebani orang tua. Well, itu juga malah jadi penyakit. So think twice. Jadi jangan cari kampus karena emang bagus aja, tapi juga dilihat dari segi kemampuan orang tua dan living cost. Karena kuliah itu bukan masalah kalian belajar aja, tapi ini adalah masalah survive, masalah kalian bertahan di sana gimana dan gak membebani pengeluaran orang tua. So pesan terakhir dari aku adalah be smart dan hemat. Anak kosan harus kuat, gak boleh manja, dan emang harus bisa bertahan dengan keadaan ekonomi yang menipis. That's all. Thank you so much guys, and I'll see you next on my video. Bye bye.